Panji petualang diketahui menderita penyakit diabetes. Seperti apa pola hidup sehat yang dijalankannya? Dan bagaimana juga kondisi kesehatannya saat ini? Dalam momen peringatan Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada hari ini, 14 November 2023, secara eksklusif tim Selebrita Pagi pun menyambangi kediamannya yang berada di Purwakarta, Jawa Barat untuk melihat langsung aktivitas sehari-harinya. Panji melakukan aktivitas rutin setiap pagi dengan berjemur. Hal ini dilakukannya karena baik untuk kesehatannya, terlebih saat ia didiagnosa menderita sakit diabetes. Nggak sendirian, pencinta hewan ini pun berjemur dengan hewan reptilnya rhinosi iguana. Sambil kita juga berjemur, iya. Nah, harusnya kalau saya itu biasanya nggak pernah pakai sendal. Coba Lek, kita nanya dulu Lek. Jadi biar merasakan kenapa kok dia senang banget kena panas dari lantai. Yeah. Gitu. Ternyata ini kan di dalam di telapak kaki ini kan banyak saraf yang banyak gitu. Ada saraf yang terhubung ke jantung, ke perut, kemudian ke liver. Nah ini kalau misalkan kena hangat dari batuan-batuan coran ini bisa bagus buat kesehatan. Jika Panji asik dengan hewan reptilnya, maka sang istri nanti nggak lupa memberikan perhatiannya kepada suami tercinta di Selebritas. Ia menyiapkan minuman yang biasa diminum Panji di pagi hari, biasanya setiap bangun tidur. Dan ternyata minuman itu adalah teh tawar hangat. Dijelaskan oleh sang istri sejak Panji divonis menderita penyakit diabetes pada bulan Ramadan tahun 2023 lalu, sang suami memang sudah mengurangi konsumsi gula. Karena itu jika biasanya ia minum teh manis, ini cukup dengan teh tawar hangat saja. Mulai dari kena diabetes itu jadi minumnya cuma teh tawar panas. Jadi air doang sama teh, nggak ada, paling teh biasa aja sih. Darah itu ya diminumin air hangat biar peredaran darahnya lancar kayak gitu. Pak? Ya. Wah, alhamdulillah, makasih. Sebelum sarapan, pria berusia 34 tahun ini harus konsumsi obat diabetesnya. Dan uniknya, obat diabetes yang biasanya berupa tablet dengan cara diminum atau lewat suntikan, nggak begitu halnya dengan obat diabetes Panji. Ia memilih obat berupa tetes mata yang terbuat dari herbal. Obat ini diperolehnya dari dokter terapisnya yang terbuat alami dari kunyit dan juga ramuan rahasia lainnya. Ditegaskan oleh Panji, berkat obat tetes mata ini membuatnya berat tubuhnya yang sebelumnya menurun drastis, kini sudah meningkat lagi. Dari 45 kg sekarang menjadi 75 kg. Dan jika sebelumnya ia hanya bisa melihat dari jarak 2 meter saja, sekarang penglihatan mulai kembali normal lagi. Namun kira-kira apa ya hubungan obat diabetes herbal dengan mata? Ternyata sakit gula jika sedang naik ke mata juga. Karena itu banyak penderita diabetes yang matanya rabun. Cairan kunyit seperti ini, kalau kata Kang Harisi ini adalah rempah yang dicampur sama air sulingan bambu. Jadi kalau misalkan orang kena diabetes biasanya kena glukoma, rabun kayak gitu. Jadi kita turunin dulu dari gula yang di mata itu biar turun. Panji sangat bersyukur dengan pengobatan 1 bulan menggunakan obat tetes mata itu, membuat sakit diabetesnya saat dicek ke dokter selalu stabil. Terlebih kini kadar gulanya langsung turun, dari 550 turun ke 300, dan turun lagi ke 180, hingga stabil di angka 90 hingga 105. Udah dicek lagi sama teman-teman dokter, alhamdulillah mereka bilang ini udah stabil, mungkin sudah ada peningkatan kebaikan dari pankreas, jadinya bisa dibilang sembuh kayak gitu. Diabetes mellitus itu sebenarnya bisa disembuhkan atau tidak, lebih tepatnya kita bisa mengontrol dengan mengkonsumsi obat-obatan secara teratur supaya kadar gula dalam darahnya itu normal. Lepas dari cara pengobatan yang dipilih untuk diabetes, yang jelas hari ini tanggal 14 November dipilih sebagai Hari Diabetes Sedunia karena tanggal ini juga merupakan hari kelahiran dari Frederick Banting, di mana dia bersama Charles Best menemukan insulin sebagai pengobatan diabetes pada tahun 1922. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan global terhadap penyakit diabetes. Terlebih menurut laporan Diabetes Federation, Indonesia sebagai negara dengan penderita diabetes tipe 1 terbanyak ASEAN, serta peringkat ke-34
dari 204 negara secara global. Yang masih belum sehat, kalian menderita penyakit-penyakit yang mungkin belum Allah kasih kesembuhan, jangan pesimis, karena segala penyakit sudah ada obatnya dan selalu ada obatnya. Cuma kita jangan berhenti dan jangan menyerah untuk ikhtiar, sabar, tawakal. Insya Allah, Allah akan kasih kesembuhan untuk kita selama kita masih mau berusaha.